Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam Rabu di malam ke-19 November 2024 kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, masih diberikan dan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kaki kita menjadi saksi pada hari tidak ada yang bisa bicara kecuali seluruh tubuh akan bicara. Mudah-mudahan kesaksian ini menjadi pengantar kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula dengan beratnya kita menuju tempat ini, semoga Allah menjadikan wasilah keberatan ini menjadi wasilah dimudahkan semua urusan kita dan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Ala hadiniya wa kuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sampai dan tibalah saatnya kita untuk melanjutkan kajian kita, dan pekan ini insya Allah kita akan mulai membahas tentang skema dan alur pengajuan pinjaman dengan berbekal ilmu baik dalam tinjauan ilmu fikih, Quran maupun hadis tentang al-qard, tentang utang piutang. Mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan kita di dalam melakukan transaksi yang berbasis pada utang piutang ini. Namun sebelum menjelaskan tentang skema atau alur, sekedar mengingatkan dan juga memperjelas uraian-uraian sebelumnya. Pertama, saya awali dengan pembahasan terkait dengan kebutuhan manusia. Ini perhatikan Bapak Ibu, karena ini ada kaitan dengan apakah nanti ACC atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan ACC atau tidaknya itu sangat bergantung kepada sejauh manakah pengajuan itu. Ya, sepenting apakah pengajuan itu, sekritis apakah pengajuan itu. Ya. Nah, ini dilihat dari skema kebutuhan manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan yang dikategorikan oleh para pakar itu menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, ada kebutuhan manusia berdasarkan kepentingannya. Nah, kebutuhan manusia berdasarkan kepentingan itu diistilahkan oleh para ulama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada kebutuhan yang bersifat doruriyah, atau bahasa umum di sekolah disebut primer, kebutuhan inti, kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau manusia tidak terpenuhi kebutuhan doruriyahnya, kalau manusia tidak terpenuhi kebutuhan primernya, itu menjadi ancaman bagi orang tersebut. Ancaman keselamatannya, ancaman hidupnya. Makanya ini disebut dengan ad-daruriyah. Mana yang termasuk kategori ad-daruriyah? Seperti kebutuhan akan makan, minum, istirahat, ya, itu masuk ad-daruriyah. Artinya kalau ada orang yang tidak mendapatkan makanan padahal dia dalam keadaan lapar, maka berarti apa? Akan mengancam. Itu daruriyah namanya. Ya, wajib disegerakan itu. Jadi sekali lagi ada kepentingan bersifat doruriyah, bersifat primer, pokok inti, tidak boleh tidak. Manusia memerlukan kebutuhan tersebut. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia juga butuh istirahat, ya, dan sebagainya. Yang kedua, ada yang disebut dengan hajiat, yaitu kepentingan manusia untuk memenuhi yang bersifat hajiat. Kalau bahasa sekolah disebut sekunder. Artinya apa? Artinya kebutuhan ini bersifat
pendukung terhadap kebutuhan yang lainnya. Sebenarnya tanpa ini pun juga manusia masih bisa hidup, manusia masih bisa jalan dan menjalani kehidupan, tetapi kurang sempurna. Contoh di era sekarang, ya, kalau orang itu nggak punya HP, susah komunikasi. Sebenarnya tanpa HP pun juga masih hidup nggak? Masih bisa hidup, tapi tanpa HP agak repot. Ngasih kabar misalkan dari RT 1 ke RT 2 sulit. Lalu nggak ada redegu jalan kaki butuh waktu 1/4 jam 20 menit. Maka HP menjadi kebutuhan, tapi bukan menjadi pokok. Itu contohnya. Punya kendaraan dan lain sebagainya, ya. Punya kulkas di rumah. Ibu tanpa punya kulkas pun masih bisa hidup nggak? Masih bisa hidup. Cuman penting itu kulkas kernaon ngawetkeun. Ngawetkeun naon? Ngawetkeun bisa aya jomet engke di malam ayeuna. Dibekal ka imah diawetkeun na kulkas. Penting tidak kulkas? Penting. Tapi tanpa kulkas pun masih bisa hidup. Namanya hajiat. Tapi ibu pengen naik nu lebih tinggi. Kulkasan 2 muka, tingginya ada 2 meter. Nah, itu termasuk naon? Tahsiniat, bermewahan. HP tadinya hanya komunikasi, chattingan gitu ya. Tapi pengen yang bagus. Nah, ini gambar paling bawah nih Bu Agus. Itu harganya berapa Bu HP-nya? 1 triliun. Jadi kalau ibu pengen lihat HP 1 triliun, kira-kira gambarnya seperti itu yang di bawah. Cecing ya. Bisa? Ya bisa karena orang kaya mah. Kita mah karena naon? Lupa di kebun oge coba. Kapangi ku si abang. Dijual ku si abang. Ya bang? Emang si abang lagi. Oh Bu. Sare Bu. Mana? Bang? Yumput wae. Nah, itu namanya tersier, bermewah-mewahan. Ya. Oleh karena itu ada kebutuhan daruriyah, ada kebutuhan hajiah, ada kebutuhan tasniyah. Ibu bisa menjawab sendiri, kira-kira lamun ibu ngajukeun ka forum pinjam uang kernaon beli HP anu 10 juta, pasti ditolakna. Gitu kan? Pasti ditolakna. Kenapa? Karena bukan daruriyah. Itu mah sudah bergaya-gayaan. Ibu ngajukan buat apa? Buat beli intan permata, pasti itu ditolak. Misalkan begitu. Jadi coba pertimbangkan nanti kalau minjam, apakah kebutuhan saya itu adalah daruriyah ataupun primer, apakah itu hajiat atau yang disebut dengan sekunder, atau yang ketiga tahsiniat. Jelas yang sifat tahsiniat itu sudah terbacklist. Ya, sudah tereliminasi. Kalau Bapak Ibu mengajukan tapi basisnya adalah tahsiniat atau tersier tadi, pasti dieliminasi. Kenapa? Karena tidak mendesak. Karena tidak mendesak. Itu pertama. Yang kedua, kebutuhan manusia itu berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifat itu ada 2, jasmani atau kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani apa? Ya tadi kembali, ibu butuh makan. Jika tidak makan, ibu lapar. Jika terus berkelanjutan lapar, pingsan. Jika pingsan terus-menerus akan apa? Mengancam keselamatan kehidupannya. Nah, ini makanya penting disegerakan, ya, penting disegerakan. Kemudian kesehatan juga sama, ya. Jika misalkan ada jamaah yang sakit, kemudian ya perlu segera untuk dibawa ke rumah sakit, misalkan perlu segera dibawa untuk dicek misalkan ke poliklinik, maka itu bagian daripada kebutuhan yang bersifat jasmani. Ada juga bersifat rohani. Bersifat rohani itu apa? Kebutuhan yang bersifat psikologis. Ibu kebutuhan rasa aman, ibu berkebutuhan rasa tentram, bapak berkebutuhan juga ingin apa? Ingin refreshing misalkan. Kalau bahasa kitanya healing misalkan, healing kemana saja itu kebutuhan rohani juga. Yang tidak kalah pentingnya kebutuhan rohani itu adalah mengikuti kajian-kajian, itu juga wisata rohani, ya. Jadi wisata rohani itu bukan hanya berangkat ke Al-Jabar, Bu. Ya. Wisata rohani itu membaca buku juga adalah wisata rohani. Tilawah Al-Quran wisata rohani. Berangkat ke masjid itu wisata rohani juga. Itu kebutuhan psikologis. Ya. Yang ketiga ada kebutuhan manusia berdasarkan waktu. Hanya 2, berdasarkan waktu. Butuh saat ini atau butuh untuk masa depan. Butuh waktu.
sebulan ke depan, setahun ke depan, misalkan begitu. Nah, pasti yang dipertimbangkan adalah kebutuhan yang mendesak saat ini. Yang keempat, ada kebutuhan manusia berdasarkan subjek. Apa maksudnya? Kebutuhan itu ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok atau sosial. Kebutuhan individu berbeda-beda. Seorang pedagang berbeda kebutuhan dengan seorang petani. Seorang petani berbeda kebutuhan dengan seorang penjaga malam. Seorang penjaga malam berbeda kebutuhan dengan seorang marbot. Seorang marbot berbeda kebutuhan dengan seorang cleaning service. Masing-masing punya kebutuhan. Nanti diperhatikan apa kebutuhannya itu. Kebutuhan sosial, kebutuhan kelompok seperti sekarang. Forum butuh apa? Forum butuh fasilitas. Ya, forum butuh support. Forum butuh juga sarana-sarana yang lainnya. Ya, jadi ini bisa dijadikan sebagai acuan pertimbangan Bapak Ibu ketika mau mengajukan. Lihat kepentingannya apakah mendesak atau tidak. Lihat fisiknya apakah kepentingan sifatnya berbasis fisik atau berbasis rohani. Lihat waktunya jangka pendek atau masa yang akan datang. Lihat kepentingannya untuk diri sendiri atau untuk kelompoknya. Misalkan kelompok begini, di sini majelis al-hurriyah, di situ ada majelis al-musafirun, mungkin berbeda kebutuhannya. Nah, itu juga bisa diajukan ya. Kemudian yang berikutnya saya mengingatkan kembali, kondisi manusia memang tidak sama. Ini yang harus kita sadari. Ya, ada orang itu miskin harta, miskin jiwa. Ada orang itu kaya harta, miskin jiwa atau spiritual. Ada orang itu miskin harta, kaya spiritual. Ada orang itu kaya harta, kaya jiwa. Silakan kita ukur. Kita termasuk yang pertama, miskin harta, miskin jiwa, kaya harta, miskin jiwa, miskin harta, kaya jiwa, kaya harta, kaya jiwa. Tetapi Nabi menekankan begini, kaya hati, kaya jiwa, kaya spiritual, itulah kaya yang sebenarnya. Itulah kaya yang sejatinya. Laisal gina an kathratil aradi, walakinnal gina ginan nafsi. Bukan diukur kekayaan orang itu semata-mata dengan hartanya. Tetapi orang kaya itu diukur juga dengan kemampuan untuk apa? Mengendalikan diri sehingga menjadi kaya hati, merasa cukup, berqanaah. Itu sebagai wujud refleksi dari orang yang bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi apapun, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penekanan dari Nabi. Terkait dengan harta tadi, kita semua tidak boleh beriri-irian. Di Al-Musafirun sudah dijelaskan betapa pentingnya kita memiliki sikap yang bijak, bahwa kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Iri terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kalau iri tetap ada dalam jiwa seseorang, maka iri akan meningkat levelnya menjadi dengki. Kalau dengki sudah ada, levelnya meningkat menjadi dendam. Itu yang bahaya. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menentukan hal itu. Bahwa setiap orang itu dilebihkan satu sama lain ya. Baik derajatnya juga maupun harta bendanya. Nah, ini jalan untuk pemenuhan kebutuhan manusia tadi Bapak Ibu. Ya, di mana manusia butuh rohani, butuh jasmani, butuh individu, butuh sosial, butuh untuk kebutuhan mendesak, butuh untuk kebutuhan yang lainnya. Bagaimana cara pemenuhan kebutuhan itu? Nah, beraneka ragam. Silakan posisikan kita ini. Ada cara menjemput rezeki Allah itu dengan cara bekerja secara profesional. Apa saja bekerjanya? Ada berdagang, ada bertani, ada bekerja di sebuah instansi ya. Ada juga sebagai tenaga-tenaga yang lainnya gitu kan. Macam-macam. Ada juga yang sifatnya kerjanya hanya mengemis, minta-minta. Bapak Ibu jangan sangka orang yang minta-minta itu adalah tidak kaya-kaya. Ya, ada beberapa tempat di Bogor saja itu biasanya suka nongkrong di Yasmin ya. Itu nggak ada hidungnya. Tapi tahu nggak begitu kekayaannya berapa? Dia itu pakai mobil sendiri. Bayangkan, cuma nongol di lampu merah, tapi dia sudah kebeli mobil, dia sudah punya rumah. Bahkan sampai ratusan juta itu ya. Nah, ini artinya bahwa ada yang kerjaannya menjadi profesinya mengemis-ngemis. Naudzubillah, kalau mengemis hanya kebutuhan daruriyah, mungkin kita maklumi.
Tapi kalau mengemis sebagai profesi, nauzubillah, ini diancam nanti di yaumul kiamah. Allah akan hinakan di yaumul kiamah.